Salam dulur. Saya Lela. Saya Adi, kami Lady. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far is the echo, where do we start? You can learn to discover a million stars. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama kami berdua tentunya di suasana yang baru. Seperti yang dulu lihat, di belakang ada background yang baru dipasang sama istri saya sendiri. Kita ketemu lagi di episode 3 dan kembali kami ucapkan banyak terima kasih buat dulur-dulur semua yang udah nonton di episode sebelumnya. Alhamdulillah kita bisa sempat lagi bikin di episode yang ketiga ini karena tidak lepas dari dukungan dulur-dulur semuanya. Karena baru juga episode yang 3, pastinya belum banyak yang tahu channel kita, jadi kembali kami sampaikan konten kami adalah konten sharing informasi, tapi lebih spesifiknya adalah berdasarkan pengalaman kita berdua, yang besar harapannya bisa jadi satu referensi. Mungkin kalau misalnya ada hal-hal yang bisa diambil baiknya, ya alhamdulillah kami sangat senang. Jadi tidak ada niat apapun selain dari kita senang aja bikin ini untuk dokumentasi juga. Yeah. Nah, selanjutnya adalah kita bahas sambungan dari episode yang kedua kemarin. Jadi di episode 2 kemarin itu kita sempat bahas kalau waktu itu cewek saya, pacar saya masih kelas 3 SMA dan akan ujian, kita dibatasi untuk bertemu biar tidak terganggu, tapi tetap ada jadwal-jadwal yang dilanggar untuk kita ketemu. Kan judulnya kangen, terus ada mungkin dia juga pengen curhat atau ada satu masalah atau apa yang ingin disampaikan, mungkin sama pacarnya, dalam hal ini saya cowoknya. Terus sampai akhirnya udahlah dia lulus dan ternyata dia melanjutkan pendidikan di Arianti. Dan sebetulnya saya juga sebelum pas lulus SMA 2000 berapa? 2008, saya 2006. Sebenarnya saya juga pas 2006 itu langsung kuliah. Alhamdulillah dapat beasiswa. Tapi nggak beres. Dan beasiswanya, pakai stabilo, bukan beasiswa nggak mampu, tapi beasiswa prestasi di ABA, Akademi Bahasa Asing Bahasa Mandarin waktu itu. Tapi karena saya lebih memang bidang saya itu di dunia seni musik, jadi ketika saya kuliah untuk menerima beasiswa di bahasa Mandarin itu, di satu sisi saya semangat, tapi di sisi lain ada kegiatan yang ya mau nggak mau jadi bentrok gitu. Akhirnya saya harus memilih, walaupun sekarang saya menyesal itu di akhir. Kalau di awal pendaftaran, jadi ya udahlah. Nah pas 2008 dia lulus, dia kuliah. Wah, saya pengen kuliah juga. Jadi nggak mau kalah. Ikut-ikutan, benar, iya memang. Jadi motivasinya bukan karena pengen kuliah, karena cewek saya kuliah itu. Dia mah jelas jurusan akuntansi karena memang bidangnya yang dia sukai. Saya juga kuliah jurusan akuntansi. Gitu. Ikut-ikutan juga. Iya, ikut-ikutan juga. Tapi ternyata ngetes diri sendiri ternyata mampu juga saya kuliah di situ. Walaupun bukan bidang saya dan memang walaupun saya mampu, tapi karena tidak tertarik ya udah nggak beres lagi aja kuliahnya. Dia udah di wisuda, saya nggak lulus kan gitu. Tapi di sisi lain hikmahnya adalah saya banyak mengalami bagian dari kehidupan itu, kerja di luar bidang saya, kan pernah jadi sales. Terus kuliah di bahasa Mandarin, bergabung sama teman-teman kita yang dari Tionghoa kebanyakan. Pernah. Terus kuliah di akuntansi, pernah. Kan sama kan, keturunan gini juga.
Ya, emang saya sipit. Ya, nah itu. Jadi saya tidak tidak hanya berkutat di bidang saya pernah keluar di bidang saya paling tidak gitu. Jadi orang-orang kan ada yang bilang jangan di situ terus, coba deh keluar. Udah, saya udah mengalami. Bahkan saya mengalami kalau disebutnya kalau ada orang misalnya Sumatera ke Jawa, disebutnya apa sih? Orang Sumatera nih pengen kerja misalnya keluar dari rumah, disebutnya apa sih? Nggak tahu. Mau belajar gitar? Mau guru gitarnya datang ke rumah? Langsung aja WhatsApp ke 0881 023341 1400. Belajar menyenangkan dan menyesuaikan dengan kebutuhan Anda. Merantau. Merantau. Itu kan mereka hebat-hebat. Iya. Saya juga mengalami merantau, tapi dekat dari Bandung ke Jakarta. Nah itu tentu saja pas kita masih berhubungan. Iya, dulu tapi pas udah kerja. Oh, udah kerja sebelum itu, bentar. Berarti nanti ke situ. Kita kuliah, dia lulus, di wisuda, saya enggak beres. Masih berkutat dengan kegiatan saya. Terus setelah itu akhirnya keterima kerja ya. Pertama kali kerja di mana? Di itu Game Master. Pertama kali. Itu Kalau kerja sih dulu sebelumnya pernah kayak ikut SPG event gitu. Tapi kalau itu kan cuma sehari-sehari gitu aja kan. Nah kalau setelah lulus kuliah yang bener sih ya itu di Game Master. Dulu di Cimahi kantornya. Dekat rumah saya berarti Cimahi. Jadi pas masuk kerja itu memang udah punya pengalaman kerja sebelumnya dengan event-event. Terus berapa lama kerja di Game Master? Sebentar sih. Nah ini juga gak nyampe setahun. Setahun kurang lah kayaknya. Kenapa bisa sampai sebentar nggak betah? Ya adalah. Ada Allah. Ya nggak perlu disebutin juga kali. Ya pokoknya ada sesuatu aja. Pokoknya setiap kerja tuh berapa kali pindah-pindah ya. Pokoknya nggak nyampe setahun deh, kayaknya berapa bulan gitu. Setahun kurang, cari lagi, setahun kurang, cari lagi. Tapi kebetulannya gampang ya, kayak yang gampang keluar masuk kerja gitu. Iya, jadi keluarnya itu setelah dapat kerjaan yang baru. Oh iya, jadi nggak keluar langsung. Niat gitu. Mau keluar tapi cari dulu. Jadi udah cari duluan. Yang saya ingat aja kan saya bertugas untuk antar jemput Game Master. Game Master itu ada di Cimahi. Terus masih Game Master juga tapi pindah ke daerah bukan Kebon Kopi, apa ya? Ya itu Elang. Nah, daerah Elang. Terus setelah ya udah sampai di situ terakhir. Enggak, maksudnya yang saya ingat kerja itu terus di Jogja. Dari situ ke bukan Jogja nama wilayah tapi ini Jogja Department Store. Jogja Dep Store. Jogja aja itu pindah-pindah juga ya? Enggak, kalau Jogja mah di situ doang, di Leuwi Panjang, kantornya di situ. Leuwi Panjang. Oh iya benar. Dulu di seberang, kalau sekarang udah pindah ya kantornya. Ya. Nah itu perjalanan kami sampai akhirnya kan kita itu mengalami beberapa fase ya berhubungan, katakanlah pacaran itu. Dari mulai kita benar-benar ABG, remaja ya. Dari sekolah, kuliah sampai kerja. Ya, jadi alhamdulillah kita mengalami fase-fase alay ya. Alay? Enggak sih. Iya, ingat nggak SMS itu tulisannya gede kecil itu teh alay. Oh, itu alay ya? Iya, saya ngikutin. Sama, jadi kita ya katakanlah mengalami fase itu. Terus mulailah dewasa, SMS-nya udah biasa. Maksudnya dari SMS aja, dari hal-hal kecil. Terus apalagi ya sampai artinya hubungan kita itu banyak variasinya. Ada zaman-zamannya gitu. Zaman SMA, terus kita kuliah,
mulai ada perkembangan dalam pola pikir, terus kerja, sampai kita ada obrolan kayaknya kita pengen nikah, ada kan obrolan kayak gitu. Nah dari obrolan itu jadi motivasi saya untuk pengen pengen sukses gitu, walaupun nggak semudah itu yang namanya sukses, karena kan sukses itu arti dari sukses itu kan beda-beda setiap orang. Iyalah. Tapi pada umumnya sukses itu adalah bisa mencapai sesuatu dalam bentuk dalam bentuk pencapaian ini materi biasanya. Tapi sejujurnya sih semua juga pengen ya untuk bisa mencapai satu tujuan, katakanlah menjadi orang kaya gitu. Orang kan pada umumnya orang itu mengukur dari materi dengan uang. Tapi kalau saya jujur, walaupun memang itu tujuan saya, tapi saya nggak muluk-muluk. Paling tidak di pikiran saya, kalau misalnya nanti kita bisa menikah, itu paling tidak bisa menghidupi sehari-hari aja udah alhamdulillah. Karena saya percaya pernikahan itu adalah satu ibadah yang diperintahkan sama Allah, dimana di dalamnya bakal diikuti juga dengan rezeki gitu. Nah itu makanya saya nggak pernah khawatir. Nah tapi sebelum ke sana, kita kan pas di fase kerja itu, akhirnya saya memutuskan untuk yang tadi merantau itu. Saya juga satu alasannya saya penasaran juga kalau misalnya jauh dari rumah, walaupun nggak jauh sih, Jakarta mah deket ya. Itu pertama saya pengen nyobain, sementara teman-teman saya yang di luar pulau bisa kan, ada yang orang Palembang, ada yang orang Medan, datang ke Bandung dan mereka bisa survive kan. Nah saya pengen nyoba kalau misalnya saya jauh dari rumah gimana, tapi saya masih bisa mempertahankan hubungan kita juga kan. Terus yang kedua saya pengen sukses, siapa tahu kalau misalnya saya bekerja jauh dari rumah bisa sukses itu kan. Terus yang ketiga ya buat bekal kita nanti misalnya kita berjodoh terus kita bisa nikah, saya punya bekal, ceritanya gitu. Niatnya kita, tapi kan yang namanya hasil cuman Allah yang bisa menentukan. Akhirnya saya berangkat ke Jakarta. Sebelumnya kita ada obrolan kan, kalau saya akhirnya bulat untuk pergi ke Jakarta. Gimana tuh rasanya? Wah, mau? Ya berat lah. Pertamanya sih ya nggak kebayang lah. Aduh nanti gimana ya, biasa ketemu tiap hari, ada yang jemput, ada yang nganter gitu kemana-mana, tiba-tiba nggak ada gitu. Sebenarnya sama, saya juga berat. Ya berat gitu, cuma ya udahlah, demi kebaikan. Ya alhamdulillah berarti ngerti kan gitu. Dia itu. Ya coba dijalanin aja. Akhirnya wah bener loh, saya ngerasain yang namanya kangen itu ternyata bener sih. Jadi ada istilah kangen itu nggak gampang. Ketika kita rindu seseorang siapapun itu, jadi kita itu kayak bawa sesuatu yang berat gitu, dan itu nempel di kita, nggak bisa disimpan dulu. Jadi caranya biar si beban yang berat itu bisa hilang ya harus ketemu gitu. Jadi kan yang namanya saya berjuang di Jakarta, nggak, misalnya saya kangen nih sama cewek saya, nggak bisa pulang dulu, iya nggak bisa lah. Jadi akhirnya via ini aja. Nah di situ teknologi udah mulai ini. Dulu kita SMS udah mulai ada WhatsApp kalau nggak salah kan? Ada nggak sih? Atau kita di Facebook ya? BBM udah belum ya? Enggak, kita kan nggak pakai itu ya waktu itu. Enggak, kita nggak pakai BlackBerry, kita bukan BlackBerry Club. Iya kalau nggak salah udah. Dulu tuh zamannya, dulu tuh waktu beli handphone Sony Ericsson ya, Android ya? Kalau saya udah Android waktu itu. Iya gitu. Oh iya, saya mah ini BBM ya kalau nggak salah. Udah BBM kalau nggak salah. Ya itulah. Pokoknya itu salah satu-satunya media kita untuk melepas rasa rindu. Tapi nggak video call ya waktu itu? Enggak, belum.
Belum. Harusnya udah ada, cuman mungkin kita masih gaptek mungkin ya. Terus Udah itu kerja. ada yang kelewat loh. Apa? Dulu tuh dia sempat sakit. Oh Ingat nggak iya, dia sempat sakit. dan dulu. sakitnya ini lumayan parah. Oh iya, itu lucu juga ya. Gini, iya kan saya sakit. Jadi sakitnya itu pertama kali bisa ketahuan adalah saya sama teman saya, lagi-lagi Dani. Seperti yang udah saya sampaikan di episode sebelumnya, kalau saya itu memang sudah bekerja di bidang seni musik, entah itu ngelatih satu grup band, ekskul, ngajar gitar privat maupun di kelas. Nah, waktu itu kebetulan saya lagi ngelatih satu band junior, satu band anak-anak namanya Hexa, di daerah Kopo, Terus kita makan di salah satu inilah restoran. Waktu itu saya sama Dani ke belakang mau cuci tangan, saya batuk, keluar darah banyak banget. Nah itu saksinya Dani, saya bilang ini mah nggak, biasa aja lah ya, kan nggak tahu. Udah selesai, pulang ke rumah, tidur, besoknya Gitu lagi ya? gitu lagi. Yang ngelihat adik saya, ya udah, ternyata divonis ada masalah di paru-paru. Dan itu saya harus menjalankan pengobatan selama 6 bulan dan itu harus disiplin. Nah, sepanjang itu saya merasa, nah itu dia lucunya yang tadi saya bilang lucu. Maksudnya ada pelajaran. Nah, ya saya merasa kalau wah ini umur saya nggak panjang, saya ngerasa itu serius, saya merasa seperti itu karena setelah divonis dokter dan saya melihat darah banyak banget keluar dari mulut saya, dari situlah saya mulai ngerasa sakit di dada, jadi jadi sugesti gitu. Terus kan jadi kurus badan, dan memang di situ dokter juga bilang sebisa mungkin harus naik berat badannya. Itu adalah salah satu indikator kalau ada peningkatan kesehatan. Tapi saya ya itu ngerasa wah udahlah. Jadi banyak minta maaf saya ke banyak orang. Udah nggak akan lama gitu. Maksudnya so tahu ya. Padahal itu kan urusan Allah, masalah itu mah kita menjalani aja. Ya gitu lucunya. Jadi tapi alhamdulillah saya disiplin. Terus cewek saya juga waktu itu, dan saya yang bikin salutnya adalah ketika kondisi saya benar-benar seperti itu, cewek saya itu ngasih semangatnya yang luar biasa, ngingetin makan obat, terus pokoknya banyak hal yang diingetin sama dia. Akhirnya saya bisa menjalani pengobatan selama 6 bulan. Berhasil. Nah, berat badan saya naik terus sampai bablas. Gak kekontrol ya? Nah itu. Kayaknya pengaruh obat. Iya, kayaknya salah satunya pengaruh obat. Terus memang saya juga punya bakat makan gede, makan banyak. Dan ya itulah seperti itu. Alhamdulillah. Ternyata ya Allah, saya masih dikasih umur. Itu mah berarti ada ada pikiran negatif saya, istighfar lah saya, astagfirullahaladzim. Ya itu salah satu pelajaran yang saya dapatkan, jangan sok tahu, kondisi seperti apapun belum tentu akan terjadi sesuai dengan bayangan kita. Iya, semuanya urusan Allah. Itu terus alhamdulillah kita akhirnya jalan lagi. Nah, mulailah saya merantau ke Jakarta. Lumayan lama kan di Jakarta itu, sampai dia juga pernah mengunjungi ke tempat saya di sana. Waktu naik itu bis ya? Naik bis sama saya kan dikasih tahu, pakai bis ini, turun di sini, nanti saya jemput. Itu tahun 2009, 2010 sih antara itulah ya. 2009.
2010. 10 apa 2011 ya, itu udah kerja di leasing. Bentar, sebelum itu pernah ada satu kejadian yang saya inget banget. Berarti sebelum ke Jakarta, saya itu punya band, nama bandnya Main Band. Saya lagi baik-baik aja sama dia, nggak ada masalah. Tapi satu hari dia mutusin saya, inget nggak? Nggak. Saya diputusin sama dia. Wah, etama. Maksudnya itu saya lagi bener-bener sayang-sayangnya. Wah, pokoknya full aja, saya udah nggak bener-bener lah. Udah, dia tiba-tiba mutusin saya. Pas waktu itu saya sama Main Band ini lagi ikut kompetisi band tingkat nasional. Oh iya. Bukannya dia nyemangatin, malah dia mutusin saya. Ya saya udahlah, berarti saya jomblo lagi waktu itu. Maksudnya menerima dengan lapang dada, walaupun berat. Ya udahlah, saya fokus di karir aja waktu itu. Saya kan ikut seleksi, itu kan seleksinya tingkatan, ada beberapa tingkatan ya. Masuk, alhamdulillah masuk. Jadi sedikit terobati, saya diputusin sama cewek saya itu. Saya masuk ke tingkat tingkat apa Jo? Enggak, udah tingkat nasional ya. Yang memang diselenggarakannya di Gor Citra waktu itu, di Bandung. Sebelum The Massive, kalau tahu The Massive itu kan jebolan Emma Lafontaine. Ya The Massive dulu, terus ada generasi selanjutnya saya ikut. Itu yang juaranya lupa lah. Saya masuk, alhamdulillah, wah terobati lah. Pas waktu itu saya ingat di acara itu bintang tamunya The Massive sama Seventeen. Ingat nggak? Iya ingat, kan datang. Iya makanya. Ternyata dia itu ngeprank. Ngeprank ya kalau bahasa sekarang. Iya. Waduh, di prank saya, ternyata itu dekat ke atau ulang tahun saya ya. Emang pas hari tanggal 27 itu. Iya, pas ulang tahun saya. Ulang tahun lagi acara final ya. Iya, final itu penentuan juara. Finalnya itu ya pas tanggal 27. Ternyata saya di prank temen dulur-dulur semuanya, saya di prank dulur-dulur. Dia ngasih kejutan datang. Oh iya, sebelum saya tahu dia ada, tahu nggak pas saya main di final itu saya nangis loh. Masa? Iya. Iya, di satu sisi saya bangga bisa nyampe ke final, di sisi lain saya diputusin cewek saya. Tapi ternyata ya alhamdulillah itu prank. Oke deh. Kayaknya cukup sampai di sini dulu. Nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Sampai ke prank tadi, terus saya ke Jakarta melanjutkan perjuangan di band. Terima kasih dulur-dulur yang udah nonton. Nanti kita ketemu lagi di episode yang keempat. Oke. Salam dulur. Aku dan dirimu satu di hatiku, takkan pernah ada cinta yang lain. Aku dan dirimu satu di hatiku, hanya untukmu dan hanyalah dirimu. Yakin